Eh, apa yang kamu lakukan? Kina terkejut dengan gerakan Ezra yang mendadak. Kina ketakutan hingga segera merangkul leher Ezra dengan erat. Kina takut dirinya sendiri akan jatuh karena Ezra tidak memeluknya dengan stabil. Clayton yang berdiri di sebelah Kina malah melihat kedua orang tuanya bermesraan lagi. Clayton mengerutkan bibirnya, kemudian mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Clayton berkata di dalam hati, Daddy semakin tidak bisa diam, kepribadian yang sangat dingin sudah hancur. Begitu menyadari bahwa mereka masih berbelanja, Ezra segera menenangkan diri. Ezra melepaskan Kina dengan tenang. Tidak apa-apa, Ezra berkata dengan nada yang polos. Ezra tidak menjelaskan alasan kenapa dirinya sendiri kehilangan kendali. Kina menatap Ezra dengan curiga. Benar tidak apa-apa? Kenapa Kina merasa bahwa Ezra sedang menyembunyikan sesuatu darinya? Wajah Ezra penuh dengan ekspresi dingin. Ezra menjawab dengan santai. Apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Kina mendengus sambil menatap Ezra. Kemudian berkata, kamu mengatakan bahwa kamu akan memberitahuku apapun yang terjadi. Benar-benar tidak apa-apa, hanya saja aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu merupakan istriku, itu merupakan anugerah untukku. Ezra menatap mata Kina, kemudian berkata dengan nada yang sedikit mendesah. Kina panik selama 1 detik, telinga menjadi sedikit merah. Kina tidak berani menatap Ezra. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan hal seperti ini? Bukankah kamu baru saja menyuruhku untuk mengatakannya? Begitu melihat daun telinga Kina yang sedikit merah, Ezra mengulurkan tangan dan mencubit telinga Kina yang lucu. Telinga merupakan bagian yang sensitif. Begitu dicubit oleh Ezra, bahkan wajah Kina juga memerah. Kina mengangkat tangan dan menyingkirkan telapak tangan Ezra, kemudian berkata pada Clayton, ayo pergi, Clayton. Setelah berkata, Kina langsung menggandeng tangan bocah kecil dan berjalan pergi. Ezra melihat punggung Kina dan Clayton, mata yang dingin terlintas sedikit kemanjaan. Ezra hanya ingat masalah yang terjadi setelah Kina kembali, tetapi tetap tidak bisa ingat masalah sebelum Kina kembali. Meski dibandingkan dengan sebelumnya, Ezra sudah bisa mengingat banyak masalah. Tetapi Ezra tidak bisa yakin apakah kedepannya ingatannya akan kembali seperti sebelumnya atau tidak. Selain itu, Ezra sangat ingin mengingat kembali masalah mereka 4 tahun lalu. Ezra hanya bisa menunggu apakah bisa perlahan-lahan mengingat masalah yang sebelumnya. Jadi Ezra memutuskan untuk tidak memberitahu Kina terlebih dahulu. Masalah di masa depan akan ditangani sesuai dengan situasi. Kina menelepon dan bertanya kepada Kevin apakah Kevin ingin datang ke kota Leicester minggu depan. Sekalian juga membicarakan alasannya. Jika Kevin datang, Kevin dapat memeriksa tubuh ibu Kina, serta bisa mengobati tekanan darah tinggi. Tetapi Kevin menolak Kina. Kevin mengatakan bahwa ada penelitian yang penting di laboratorium. Kevin sama sekali tidak bisa pergi kemana-mana. Jika elbunya tidak keberatan, elbunya datang ke kota Zaun saja. Jadi setelah selesai makan malam di rumah Okto, Kina pergi ke rumah orang tuanya untuk mengambil laporan pemeriksaan fisik elbunya, kemudian membawanya kembali ke kota Zaun untuk dilihat oleh Kevin. Hari kedua setelah kembali ke kota Zaun, karena sangat lelah setelah duduk pesawat semalam, Kina tidak mengizinkan Ezra untuk berhubungan seks dengannya. Oleh karena itu, Kina bangun sangat pagi di keesokan paginya, sekarang sudah pukul lebih dari 9 pagi. Biasanya Kina sedikit malas untuk bangun. Setelah bangun, Kina suka berbaring di tempat tidur dan melihat internet dan juga berita terbaru di internet. Setelah melihat-lihat berita di internet, Kina hampir saja melompat dari tempat tidur karena terkejut dengan postingan yang berjudul Presiden KRC International mengungkapkan orientasi seksualnya terhadap aktor pria yang populer. Vito merupakan seorang pria homo. Setelah melihat judul ini, Kina sudah tidak bisa tenang lagi. Kina segera mengklik judul itu dan membaca isi berita. Gagasan utama dari berita tersebut adalah semalam Vito dan aktor pria dipotret di klub malam yang terkenal. Setelah minum alkohol selama setengah jam dan keluar dari klub malam yang terkenal, keduanya langsung berciuman dengan penuh gairah di dalam mobil.
Setelah enggan untuk berpisah, mereka baru memanggil supir untuk mengantar mereka ke hotel. Setelah melakukan check-in di Presidential Suite Hotel, mereka juga memesan beberapa barang yang digunakan oleh orang dewasa. Selanjutnya ada foto yang diam-diam dipotret di Dragon Hotpot. Foto-fotonya dipotret cukup jelas. Wajah para pihak yang terlibat dalam skandal dapat dilihat dengan jelas. Jantung Kina berdetak dengan cepat, kemudian membaca komentar. Begitu pria idaman membuat skandal, skandal yang dikeluarkan langsung heboh seperti ini. Sialan, bukankah Vito menyukai wanita beberapa tahun yang lalu? Aku sudah lama tidak melihat skandal suamiku selama beberapa tahun. Kenapa suamiku tiba-tiba menyukai pria? Aku ingin tahu apa yang dialami oleh suamiku selama beberapa tahun ini. Jika ada yang tahu cerita di dalamnya, tolong beritahu aku. Aku sangat cemas. Pria lain dari skandal ini adalah aktor pria yang bekerja di KRC International. Jangan-jangan ini yang dikatakan sebagai dunia sangat kecil. Aku sangat mendukung hal ini. Sesama jenis kelamin barulah cinta sejati. Jenis kelamin yang berbeda hanya untuk mereproduksi, aku tidak bisa menerimanya. Mohon suamiku terus lajang saja. Mohon para istrinya Vito tenang. Pihak lain merupakan artis yang bekerja di KRC International. Mungkin saja ini hanya sebuah jebakan. Ini pasti merupakan jebakan. Tunggu dulu, jangan panik. Setelah membaca beberapa komentar itu, Kina tidak tahan lagi dan mengeluh di dalam hatinya. Vito sangat hebat, popularitasnya di internet malah begitu tinggi. Setelah itu, Kina melihat pencarian populer lagi. 10 judul yang paling atas di dalam pencarian populer malah berkaitan dengan Vito. Kina memeriksa Weibo Vito. Postingan Weibo yang terbaru diunggah setengah jam yang lalu. Itu merupakan sebuah foto di mana sepasang tangan mengepal dengan erat. Bisa dilihat bahwa itu merupakan tangan dua pria. Seolah-olah sedang mengumumkan bahwa mereka merupakan pria yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Kina menggosok-gosok alisnya. Kina keluar dan melihat daftar pencarian populer lagi. Kina melihat ke belakang, tapi malah melihat berita Albert yang sedang naik ke titik populer. Kina mengerutkan keningnya. Kemudian mengkliknya. Seseorang mengungkit kembali masalah tentang Albert dan Vito pernah bermesraan sebelumnya. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa sebelumnya Vito menghabiskan uang untuk menggantikan peran utama pria secara mendadak karena ingin mengejar Albert, sehingga peran utama pria diambil oleh Vito. Tapi karena ada beberapa masalah yang terjadi, drama ini berhenti melakukan syuting. Sampai sekarang ini masih belum ada kabar. Kemudian Albert juga menghilang pada saat itu. Begitu teringat bahwa Albert malah terlibat karena masalah tentang Vito merupakan pria yang homo, Kina merasa sedikit lesu. Selanjutnya merupakan setumpukan komentar yang tidak jelas. Kina malas untuk melihatnya lagi, sebaiknya tidak melihat lagi agar tidak membuatnya marah nanti. Setelah keluar dari halaman internet, Kina tenggelam ke dalam pikiran. Begitu teringat bahwa tidak ada aplikasi berita di ponsel Ezra, Ezra biasanya hanya membaca koran. Setelah ragu-ragu sejenak, Kina menelepon Ezra. Baru saja berbunyi selama beberapa detik, Ezra langsung mengangkatnya. Kina, ada apa? Ezra, itu, berita hari ini, apakah kamu sudah melihatnya? Kina bertanya dengan hati-hati. Bagaimanapun juga pria homo yang diumumkan di internet merupakan adiknya. Kemudian skandal ini disebarkan dengan sangat heboh. Apakah kamu sedang mengatakan masalah tentang adik ketiga merupakan pria homo? Ezra bertanya dengan nada tenang. Ya, ternyata kamu sudah tahu. Kina tidak menyangka bahwa Ezra begitu tenang. Kina seketika tidak tahu harus berkata apa. Aku sudah tahu. Kalau begitu, apakah kamu sudah menelepon ke rumah Okto? Bagaimana dengan reaksi kakek dan orang tuamu? Sudah, ayah dan ibu masih baik-baik saja. Tapi kakek cukup marah, mengatakan bahwa jika Vito berani memiliki hubungan dengan pria, kakek akan mematahkan kakinya. Ezra menjawab dengan jujur. Sebenarnya kakek mengatakan bahwa jika Vito berani melakukan sesuatu yang vulgar dengan pria, kakek akan mematahkan kaki Vito. Setelah mendengar perkataan Ezra, Kina berpikir sejenak.
kemudian bertanya lagi, "Kalau begitu apa yang ingin kamu lakukan? Apa hubungannya denganku?" Di sisi lain, Ezra mengeluarkan suara yang acuh tak acuh dan dingin. Terlihat jelas bahwa Ezra tidak ingin campur tangan dengan masalah Vito. "Usia kakek sudah tua. Kamu menyuruh Vito untuk menahan diri. Jangan membuat kakek jatuh sakit karena marah." Kina berkata dengan nada yang sedikit tidak berdaya. Kina ingat bahwa sebelumnya Vito sudah takut pada Ezra, bahkan melakukan perintah Ezra seperti dekrit kekaisaran. "Kakek memaksa Vito untuk menikah. Aku tidak mungkin menyuruh Vito mendengar perkataan kakek untuk menikah dengan patuh, kan? Selain itu, Vito yang berinisiatif untuk meneleponku, menyuruhku jangan ikut campur dalam masalah ini." Ezra terdiam sejenak, kemudian terus berkata, "Tubuh kakekku sangat kuat, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini." Tetapi, Kina masih belum selesai berkata. Ezra sudah memotong perkataan Kina. "Tidak ada tetapi, aku ingin makan masakanmu di siang hari, istriku." Setelah mendengarkan ini, Kina merasa telinganya sedikit mati rasa, ada perasaan yang hangat muncul di hatinya. Kenapa pria ini tiba-tiba memanggilnya sebagai istriku? Kina memegang pipinya yang sedikit panas. Kina bertanya sambil tersenyum lembut. Lalu apa yang ingin kamu makan di siang hari?" "Terserah. Lihat saja ada bahan masak apa di dapur. Kamu memasak sesuai dengan bahan yang ada saja." Kalau begitu aku akan mengakhiri panggilan dulu." Setelah menutup telepon, Kina melirik jam. Sekarang sudah waktunya untuk memasak. Kemudian Kina bangun dan turun dari tempat tidur, kemudian pergi ke kamar mandi untuk menggosok gigi dan mencuci muka. Begitu teringat bahwa pria itu tiba-tiba memanggilnya sebagai istri, ini merupakan pertama kalinya Ezra memanggilnya seperti ini setelah Kina kembali. Kina merasa sangat senang. Kina berpikir sejenak, Ezra suka makan sayur, anggap saja penghargaan untuk Ezra karena sudah memanggilnya sebagai istri. Kina berharap bahwa Ezra bisa memanggilnya sebagai Kina lain kali, seperti 4 tahun lalu. Masalah tentang Vito merupakan pria yang homo masih terus berada di daftar pencarian populer, sangat heboh. Kina merupakan salah satu orang yang ikut membaca berita ini. Awalnya Kina mengkhawatirkan masalah ini, kemudian mengetahui bahwa meskipun kakek sangat marah, tapi sama sekali tidak sangat marah hingga membuat dirinya sendiri sakit, Kina baru perlahan-lahan menjadi tenang. Saat melihat Weibo, Kina melihat penggemar sejati Vito mengatakan perkataan yang mendukung Vito. Kina juga akan ikut membuat komentar. Saat Kina berbaring di sebelah Ezra di malam hari, Kina akan berdiskusi dengan Ezra tentang Vito dan aktor pria itu, siapa yang menyerang dan siapa yang menerima. Tentu saja Ezra akan mengatakan bahwa Vito sebagai orang yang menyerang. Tetapi setelah menjawab, Ezra terdiam sejenak. Ezra juga mengatakan bahwa penis Vito tidak bengkok tetapi masih lurus. Vito mengumumkan bahwa dirinya sendiri merupakan pria yang homo. Ini hanya untuk menolak tindakan kakek yang memaksa untuk menikah. Setelah melihat ekspresi wajah Ezra, Kina tidak tahan lagi dan tertawa-tawa. Kemudian Kina bertanya kepada Ezra lagi, jika penis Ezra bengkok, Ezra merasa dirinya sendiri sebagai orang yang menyerang atau menerima. Ezra menatap Kina dengan tatapan penuh nafsu. Ezra berkata dengan nada yang berbahaya, "Bukankah kamu akan tahu jika kamu mencobanya?" Kemudian Ezra berbalik badan dan menekan Kina di bawah tubuh. Ini membuat Kina ketakutan hingga wajah menjadi pucat. Kina segera mengatakan bahwa aku bukan pria. Jika kamu ingin mencobanya, kamu mencari pria saja. Kemudian Ezra menjawab Kina dengan tenang, "Sekarang aku sudah menganggapmu sebagai pria." Kemudian Ezra berubah menjadi seekor serigala, konsekuensinya bisa dibayangkan. Keesokan siangnya, Kina yang bangun sambil memegang pinggangnya malah mengetahui sebuah prinsip dengan penampilan lesu. No zuo, no mati. Sore ini, Kina tidur siang dengan nyenyak, tapi malah dibangunkan oleh sebuah panggilan. Begitu melihat bahwa itu merupakan nomor telepon asing, lokasinya di luar negeri, Kina memikirkan bahwa pihak lain mungkin salah menelepon.
Kina malas untuk mengangkatnya. Kina melemparkan ponselnya ke sebelah. Kina memejamkan mata dan terus tidur siang. Karena Kina sering menerima telepon dari nomor asing, setelah menjawabnya, begitu pihak lain berbicara, Kina baru tahu bahwa pihak lain salah menelepon. Tidak lama kemudian, terdengar suara dering dari ponsel lagi. Kina mendengus dengan lesu, kemudian berbalik badan dan menutupi telinganya dengan mengagungkan bantal. Kina mencoba untuk mengabaikan nada dering ponsel yang mengganggu. Kali ini, pihak lain sepertinya sudah tidak sabar. Nada dering tidak berbunyi terlalu lama. Tetapi terdengar suara pengingat pesan singkat, jangan-jangan panggilan asing itu dilakukan oleh orang yang tidak asing. Kina tiba-tiba teringat perkataan yang dikatakan oleh elbunya sebelumnya, yaitu masalah tentang Albert ada di luar negeri. Oleh karena itu, Kina tiba-tiba membuka matanya. Kina mengambil ponsel yang dilemparkan olehnya ke samping. Kina segera membuka pesan singkat. Kina melihat bahwa hanya ada tulisan Inggris di dalam isi pesan singkat itu. Kemudian karena tulisan Inggris ini membuat darah di seluruh tubuh Kina seketika menjadi beku. Seluruh orangnya seperti jatuh ke gua es. Seluruh tubuhnya gemetar kedinginan. Selanjutnya terdengar nada dering ponsel lagi. Kina merasa sangat takut dan hampir melemparkan ponselnya. Begitu melihat lokasi nomor asing itu berada di luar negeri, ini membuat Kina merasa tenggorokannya seperti dicekik oleh orang dengan kuat. Kina hampir tidak bisa bernapas. Kina menggigit punggung tangannya yang mengepal dengan kuat. Kina memaksa diri untuk tenang. Setelah menarik napas dalam, Kina baru menekan tombol jawab dengan sedikit gemetar. "Halo, ini dengan siapa?" Kina bertanya dengan suara gemetar. "Ini aku," pihak lain menjawab sambil tersenyum. Kemudian menjelaskan, "Aku mengira bahwa ponselmu tidak ada di samping, jadi aku mengirim pesan singkat untukmu." Helos, Kina seperti disambar petir, nafasnya seperti direbut oleh orang, pikirannya seketika menjadi kosong. Bagaimana Helos bisa mengetahui masalah Kina? Aku tidak berada di kota Leicester. Ada apa? Kina mencubit pahanya dengan kuat untuk menenangkan suasana hatinya. Kina tidak ingin membiarkan pihak lain mengetahui reaksinya. "Aku tahu bahwa kamu tidak berada di kota Leicester, Nona Quincy. Atau seharusnya memanggilmu sebagai Nona Kina," Helos berkata dengan tenang, kemudian membawa sedikit senyuman. Kina merasa jantungnya dicengkeram oleh telapak tangan yang besar, seolah-olah hanya sedikit menguat, Kina akan berubah menjadi abu. Napas Kina menjadi tidak stabil. Bahkan rasionalnya juga menjadi kacau. Quincy merupakan identitas palsu yang digunakan oleh Kina sebelumnya. Libra, Octo, merupakan semacam cara yang digunakan oleh Kina untuk merindukan Ezra saat itu. Sekarang Helos sudah mengetahui identitas Kina yang sebenarnya, kemudian juga mengetahui rahasia itu. Kina terus mengira bahwa tidak ada seorang pun yang tahu selain Kevin. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kina bertanya sambil menahan napas. Aku masih berada di kota Leicester. Kita baru membicarakannya saat bertemu di hari Minggu. Jika ada sesuatu, kamu menelepon ke nomor ini saja. Helos berkata sambil tersenyum, pada akhirnya mengatakan sebuah kata dalam bahasa Inggris. Setelah mendengar kata itu, Kina hampir pasrah. Helos sudah menutup telepon, tetapi Kina tetap mempertahankan posisi yang mengangkat telepon. Tidak lama kemudian, Kina yang kembali sadar segera turun dari tempat tidur dan mengganti pakaian, kemudian bergegas keluar. Kevin berada di ruang laboratorium. Setelah mendengar 15 mengatakan bahwa Kina sudah datang, ekspresi wajahnya seolah-olah tidak baik. Kevin segera menghentikan percobaan dan berjalan keluar dari laboratorium. Begitu melihat Kina yang pucat tidak tenang di ruang tamu, Kevin segera berjalan ke sana. "Kina, apa yang terjadi? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Kevin bertanya sambil memegang pergelangan tangan Kina. Kevin berencana untuk mengukur denyut nadi Kina. "Bukan," Kina melirik 15, kemudian berkata dengan nada gemetar, "Kita membicarakannya di ruang kerja saja." Setelah Kevin melihat jam,
Kemudian mengangkat kepala dan memerintah 15 untuk membeli beberapa barang yang akan dibutuhkan untuk percobaan. Barang-barang ini hanya bisa dibeli di pusat kota. 15 merupakan orang yang dipekerjakan oleh Ezra untuk Kevin. Kina juga tahu dengan hal ini. Tapi masalah yang ingin dikatakan oleh Kina tidak ingin membiarkan 15 tahu. Demi berhati-hati, sekarang hanya bisa menyingkirkan 15.